Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzuma Jusya Fitri, NIM C1C0181089 dari kelas R12. Di sini saya akan membahas mengenai sumber hukum Islam. Adapun daftar materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama definisi dan jenis sumber hukum Islam, yang kedua urutan pengambilan hukum Islam, yang ketiga mukjizat Al-Quran, yang keempat fungsi dan peranan Al-Quran, yang kelima fungsi as-sunnah, ijma, dan qiyas. Kita masuk kepada pembahasan pertama yaitu definisi dan jenis sumber hukum Islam. Adapun definisi sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu seperti Al-Quran dan hadis. Baiklah, adapun jenis sumber hukum Islam yaitu ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat Islam. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran yaitu pada surat 105. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang karena membela orang-orang yang berkhianat. Selanjutnya ada as-sunnah. Sunnah atau hadis Nabi yaitu ucapan Rasulullah SAW tentang sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal yang disebut dengan sunnah kauliyah. Hadis juga merupakan bagian dari sunnah Rasulullah. Pengertian sunnah sangat luas sebab sunnah mencakup dari ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, persetujuan Rasulullah. Ucapan Rasulullah disebut sunnah kauliyah, perbuatan Rasulullah disebut sunnah fi'liyah, persetujuan Rasulullah disebut sunnah takririyah. Selanjutnya ijma. Ijma menurut hukum Islam pada prinsipnya adalah kesepakatan beberapa ahli ulama sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah SAW tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat. Ijma juga merupakan salah satu upaya ijtihad umat Islam. Selanjutnya qiyas. Qiyas ialah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada kejadian yang lain yang hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan atau kejadian dalam hukumnya. Seterusnya, dalam perkembangan hukum Islam, kita jumpai qiyas sebagai sumber hukum yang keempat. Arti perkataan bahasa Arab qiyas adalah timbangan, persamaan, dan menurut istilah fikih, mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua peristiwa dengan mempergunakan cara dedukasi, yaitu menciptakan atau menyalurkan atau menarik suatu garis hukum yang baru dari garis hukum yang lama, dengan maksud memakaikan garis hukum yang baru itu kepada suatu keadaan. Selanjutnya, urutan pengambilan hukum dalam Islam. Ada 3 urutan pengambilan hukum dalam Islam, yaitu yang pertama berdasarkan Al-Quranul Karim, yang kedua berdasarkan hadis Rasulullah, dan yang ketiga melalui ijtihad atau kesepakatan para ulama. Baiklah, selanjutnya mukjizat Al-Quran.
Kata mukjizat diambil dari bahasa Arab ajaza ijazi, yang mengandung arti ketidakmampuan atau yang melemahkan musuh apabila ditantang. Pelaku yang melemahkan dinamakan mukjiz, dan pihak yang mampu melemahkan pihak lain sehingga mampu membumbungkan lawan dinamakan mukjizat. Tambahan tak marbutoh pada akhir kata itu mengandung makna mubalaghah. Adapun segi-segi kemukjizatan Al-Quran, yang pertama, kemukjizatan Al-Quran dari segi kebahasaan, yaitu menghayati keindahan, ketelitian, serta kecermatan pembahasan Al-Quran tidaklah mudah, terutama bagi bangsa kita yang pada umumnya kurang mempunyai apresiasi terhadap sastra Arab. Tetapi kemukjizatan Al-Quran justru dari segi kebahasaan selain isi dan ilustrasi-ilustrasinya. Yang kedua, kemukjizatan dari segi pemberitaan. Semua ajaran yang terkandung dalam Al-Quran secara keseluruhan merupakan mukjizat bagi para penantangnya. Selanjutnya yaitu fungsi dan peranan Al-Quran. Adapun fungsi dan peranan Al-Quran yaitu ada 4. Yang pertama, petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Al-Baqarah ayat 2, dan Al-Fusilat ayat 44. Selanjutnya, sebagai sumber pokok ajaran Islam. Fungsi Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam sudah diyakini dan diakui kebenarannya oleh segenap hukum Islam. Adapun ajarannya meliputi persoalan kemanusiaan secara umum, seperti hukum, ibadah, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu peringatan dan pelajaran bagi manusia. Dalam Al-Quran banyak diterangkan mengenai kisah para nabi dan umat terdahulu, baik umat yang taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun mereka yang menentang ajarannya. Oleh karena itu, dapat diambil hikmah dari kejadian-kejadian yang telah lalu. Yang terakhir, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim dan sebagai korektor penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Yang terakhir, pembahasan terakhir yaitu fungsi as-sunnah, ijma, dan qiyas. Menurut Nawir Yuslam dalam Ulumul Hadis, fungsi hadis secara garis besar ada 3. Yang pertama, menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara global. Dan yang ketiga, menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Selanjutnya, fungsi ijma. Fungsi ijma adalah untuk memutuskan suatu perkara yang terjadi di kalangan umat yang timbul dari perbedaan pendapat dan dibuatkan hukum yang mengaturnya agar tidak terjadi perselisihan di antara umat yang dapat menimbulkan perpecahan. Selanjutnya, fungsi qiyas. Fungsi qiyas itu sendiri yaitu seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, untuk menetapkan suatu hukum akan suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dalam perkara terdahulu, sehingga dapat dihukumi dengan hukum yang sama. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada pembahasan saya pada kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.